Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 tertulis, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu di London bernama Jane Wiggins tanpa sengaja mengirimkan lukisan anaknya yang masih berusia 2 tahun ke pameran lukisan untuk orang-orang yang sudah dewasa. Padahal ia bermaksud mengirimkan lukisan tersebut ke pameran lukisan untuk kategori anak-anak. Tanpa diduga, lukisan anaknya yang masih 2 tahun itu justru mendapatkan penghargaan dan mengalahkan lukisan lainnya. Peristiwa ini saudara terkesan lucu. Tapi seringkali saudara, Tuhan memakai hal-hal yang kecil, yang kelihatannya tidak berharga, yang nampaknya sepele, dan dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Di dalam ayat ini, 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Murid-murid Tuhan Yesus kebanyakan adalah orang-orang yang tidak terpandang secara sosial, tidak punya status yang dihormati orang. Mereka adalah orang-orang biasa, para nelayan, dan orang-orang yang status dalam masyarakat tadinya tidak begitu terpandang. Tapi Tuhan memakai mereka, Tuhan memanggil mereka. Dan bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus yang mula-mula, tapi para jemaat, orang-orang percaya mula-mula yang beriman kepada Kristus. Mereka juga dulunya adalah orang-orang yang biasa, tidak terpandang, dianggap bodoh oleh dunia dan dianggap lemah oleh dunia. Tapi Tuhan pilih dan Tuhan pakai mereka untuk memalukan orang-orang berhikmat dan memalukan orang-orang yang kuat. Tuhan seringkali memakai yang sederhana, yang kelihatannya lemah, yang kelihatannya biasa-biasa saja untuk menyatakan kuasa-Nya. Sama juga halnya dengan bangsa Israel yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai sebagai pernyataan bukti dari kuasa Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya. Jumlah mereka tidak seberapa dan dapat musnah begitu saja. Tapi Tuhan memakai mereka untuk menyatakan kuasa-Nya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat. Dalam kehidupan kita secara pribadi saudara, Tuhan juga dapat memakai kita. Tuhan dapat memakai saudara dan saya untuk melakukan perkara-perkara hebat dan luar biasa. Meskipun kita kelihatannya biasa-biasa saja, bagi orang lain mungkin kita tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan dapat memakai kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Itu sebabnya saudara jangan pandang remeh diri kita sendiri. Jangan menganggap, "Oh, saya tidak bisa, saya jelek, saya tidak mungkin berhasil, saya tidak punya talenta, saya bodoh, saya tidak akan dapat pekerjaan, saya tidak mungkin mencapai cita-cita," dan sebagainya. Jangan merasa kecil saudara, sebab dengan Tuhan Yesus kita dapat melakukan segala perkara, dan Tuhan dapat menolong kita untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam segala keadaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, melangkah dalam iman, miliki semangat di dalam Tuhan. Jangan pernah hilang pengharapan. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya untuk menyatakan kebesaran-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini.
Kami sadari bahwa kami semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan dapat memakai kami dengan kekuatan kuasa-Mu, menjadikan kami pribadi-pribadi yang luar biasa, pemenang-pemenang di dalam segala perkara, untuk menyatakan kebesaran Tuhan dan menyatakan kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami, sebab Engkau Tuhan menyertai kami, dan penyertaan-Mu itu yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.